rekaman percakapan conference call yang menggambarkan bagaimana detik-detik saat penembakan terjadi di peristiwa malam 7 Desember itu. Rekaman ini kami peroleh secara eksklusif. Kiri ya? Bukan Sabri. Itu kenapa dia? Penting mau IB dulu tempat aman. Pangda, kayaknya kita hari udah ke sini Pangda. Nggak bisa terawang Pangda. Nanti dulu para kita keluar aja kemana? Dan Bogor apa mana Dan? Balik markas. Balik markas aja. Kenal anak-anak. Udah Dan balik, ente tenang. Balik ya? Balik ke markas, masuk tol. Pangda izin Pangda lapor ke anak-anak Pangda. Bang Munarman, ini masih rangkaian peristiwa yang sama. Anda mengenali suara-suara di telepon percakapan itu? Iya, ini menurut keterangan yang laskar kita yang pengawal malam itu yang masih hidup, ya, yang berhasil lolos tadi di mobil Avanza itu, ini menurut keterangannya adalah suara dari salah satu laskar yang di mobil Chevrolet. Nah, kita tidak tahu persis karena ini perlu justru itu kita perlu tim penyelidikan ya. Kita tidak tahu persis apakah itu dalam kondisi yang jeritan awal tadi ya, teriakan awal tadi itu apakah itu kondisi sedang disiksa ya, yang kesakitan tadi. Nah, itu yang kita perlu telusuri. Tapi kita pastikan itu suara betul dari para pengawal yang malam itu hadir di lokasi kejadian gitu. Dan setelah suara itu apakah masih ada lanjutan cerita karena yang Mata Najwa peroleh hanya sebagian ini, apakah? Terputus, itu terakhir. Jadi ini percakapan terakhir. Percakapan terakhir jadi itu bukan voice note tapi itu adalah rekaman semacam telepon conference begitu ya, antara mobil kepala rombongan yang sudah tiba di lokasi tujuan sama mobil yang Chevrolet yang korban 6 ya, dengan mobil yang di KM 57 itu. Lebih kurang begitu tuh ininya, gambarannya di rekaman terakhir itu. Oke, sekali lagi saya tekankan ini adalah kronologis. Malam ini Mata Najwa silang versi, ini adalah kronologis dan versi dari FPI. Sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda rekonstruksi yang dilakukan oleh polisi. Ini versi polisi. Memang benar terjadi penyerangan yang aktif menyerang ya dari kelompok itu dari awal. Ya, yang tadi terakhir Anda lihat adalah Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto yang hadir dalam rekonstruksi dan kemudian memang memberikan pernyataan. Tadi kita dengar sama-sama, memang benar terjadi penyerangan. Yang aktif menyerang dari awal adalah kelompok FPI. Ada perwakilan Kompolnas juga di sini, ada Pak Wahyu. Pak Wahyu, jadi apakah memang Kompolnas yang hadir malam itu di rekonstruksi polisi memang melihat ini cerminan fakta yang terjadi, apa yang disampaikan polisi? Jadi gini Mbak Nana, Kompolnas diundang untuk mengikuti rekonstruksi. Dalam undangan yang ada itu selain Kompolnas ternyata ada pihak lain yaitu Komnas HAM dan yang lainnya ada Kontras ya. Lalu kita rembukan siang itu kita sepakat yang kita kirim Pak Benny Mamoto. Mengapa Pak Benny? Karena beliau punya background reserse. Kalau yang lainnya nggak berkon, sehingga kita harapkan sebagai orang yang punya pengalaman lama di reserse, Pak Benny mampu mengamati setiap tahapan demi tahapan. Oke, dan tadi kesimpulannya Pak Benny mengatakan bahwa memang yang dilakukan polisi proporsional, kemudian faktanya seperti itu berdasarkan dari rangkaian-rangkaian ketika dilakukan interogasi, dilakukan pemeriksaan. Itu datanya. Nah, soal apakah benar atau tidak itu nanti proses lain. Tapi fakta di rekonstruksi kami Kompolnas melihat sesuai dengan SOP yang memang harus dilakukan. Jadi tidak ada SOP yang dilanggar, kesimpulan sementara dari pengamatan yang rekonstruksi itu menurut Kompolnas, polisi profesional menjalankan tugasnya, memang itulah yang dilakukan? Yang dilakukan. Memang ada beberapa catatan yang menjadi catatan kami untuk kami diskusikan dan itu nanti akan kami lakukan evaluasi. Karena memang tugasnya Pak Benny datang ke sana bukan hanya untuk nonton, tapi juga melihat tahapan, juga evaluasi. Nah, apakah evaluasinya ini sedang kami lihat tahap per tahap, kami cek betul atau tidak sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan fakta di lapangan, sesuai dengan itu sedang kita cek gitu ya. Oke, ada 4 titik TKP di rekonstruksi polisi. Saya ingin kita melihat satu persatu TKP-nya. Yang jelas di TKP pertama dalam rekonstruksi disebut ketika ada 4 laskar FPI keluar dan menyerang mobil polisi dengan senjata tajam. Kemudian disebutkan polisi mengeluarkan tembakan peringatan dan dibalas oleh tembakan oleh anggota FPI. Kalau ini rekonstruksi yang terjadi, apakah kemudian ini memang
faktor yang Anda mengatakan polisi sudah profesional karena polisi hanya membela diri? Berangkat dari pertama TKP di awal itu? Oh iya, iya. Jadi Karena serangan pertama dari FPI. rekonstruksi itu karena itu kan sebetulnya kan merupakan menggambarkan apa yang merupakan hasil pemeriksaan yang ada di BAP. Rekonstruksi menunjukkan bahwa yang terjadi seperti itu dan polisi melakukan pembalasan atas penyerangan. Dalam rekonstruksi ya, kita lihat dalam konteks itu dan Kompolnas tidak pada kewenangan untuk lihat benar atau tidak, tapi melihat bahwa prosesnya seperti itu. Ya. Oke, yang jelas juga Kabareskrim sempat mengeluarkan pernyataan. Kita akan dengarkan apa pernyataan Kabareskrim soal rekonstruksi yang terjadi. Hasil penyidikan sementara, kami peroleh fakta bahwa ditemukan senjata api dan senjata tajam di TKP. Ditemukan penggunaan senjata api dengan didapatnya jelaga di tangan pelaku. Jadi ditemukan senjata api, senjata tajam di TKP, ada jelaga di tangan pelaku, kemudian juga yang tadi belum masuk adalah ada kerusakan mobil petugas. Ya. Saya ingin ke Pak Anton, Kang Anton, Anda mantan Kapolda, apa yang Anda tangkap dari rangkaian peristiwa yang direkonstruksi oleh polisi? Polisi melakukan satu tindakan tegas terukur adalah karena dirinya terancam. Apakah situasi terancam ini memang demikian? Ini kita perlu dalami, telusuri lebih dalam. Karena tetap ini adalah akan menjadi sebuah produk hukum, di mana produk hukum ini sesuai dengan pasal 184 KUHP, yaitu ada 5 alat bukti yang sah. Jadi tidak bisa hanya satu-satu, tapi ini harus merupakan satu yang integral. Oke, tadi Anda katakan polisi melakukan tindakan tegas dan terukur. Ukurannya apa jadi? Bahwa patokan, penggarisnya untuk kita mengatakan ini sudah terukur apa, Pak? Ada rasa terancam keselamatan jiwanya. Nah, apabila kita lihat di sini, tadi ada yang mengatakan bahwa senjata tajam dan ada tembakan balasan. Kalau memang itu terjadi, senjata dengan senjata, ya polisi boleh membela diri untuk melakukan tindakan terukur. Nah, namun hal ini perlu dibuktikan. Apakah benar demikian fakta-faktanya? Biarkan penyidik nanti untuk lebih menyelidiki fakta-fakta ini lebih dalam lagi. Oke, saya ingin lempar ke Bang Munarman. FPI tidak dilibatkan dalam rekonstruksi atau memang keluarga diminta atau bagaimana ceritanya? Tidak. Jadi ada satu hal yang saya mau kritik ya, secara normatif saja. Jadi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang proses bagaimana menemukan peristiwa pidana dan menemukan pelaku, ya, pasal 109 ayat 2 itu, ya, itu satu peristiwa pidana itu bisa dihentikan kalau dia tidak cukup atau bukan peristiwa pidana atau dinyatakan dia adalah dihentikan demi hukum. Nah, untuk dihentikan demi hukum ini ada 3 lagi syaratnya. Itu merujuk kepada pasal bab 8 di dalam KUHP. Kalau tadi KUHP, ini KUHP. Saya mau jelaskan ini supaya ngerti kita semua ya prosesnya itu. Ini yang saya mau kritik. Apa itu demi hukum, dihentikan demi hukum? 1, pidana denda yang sudah dibayar, ya, hanya denda. Misalnya pelanggaran lalu lintas sudah dibayar, udah nggak ada lagi itu sidang. Jadi dia menurut pasal 82 KUHP. Yang kedua itu dia nebis in idem, pasal 76, nggak boleh lagi tuh diusut ya. Kemudian pasal 78 kadaluarsa. Nah ada satu hal yang penting, pasal 77 KUHP. Kalau pasal 77 itu adalah sebuah proses penuntutan yang berimplikasi penuntutan itu adalah berhulu dari penyelidikan dan penyidikan, itu tidak boleh dilakukan kalau tersangkanya sudah meninggal. Nah sekarang pertanyaan yang besarnya, tanda tanya besar, ini siapa tersangkanya? Yang 6. Yang 6 sudah meninggal. Tidak boleh ada proses hukum terhadap yang 6 itu kembali. Jadi kalau itu dilakukan, ini pelanggaran terhadap norma hukum. Berarti negara kita bukan negara hukum. Karena apa? Karena saya lihat ini ada panggilan terhadap satu wartawan ya. Wartawan bernama Edi Mulyadi. Dia wartawan dari Forum News Network ya. Dia memberitakan
investigasi sendiri kan, teman-teman wartawan kan boleh punya hak untuk investigasi jurnalisme kan. Dia investigasi, dia memberitakan dari TKP. Kemudian dipanggil pasalnya apa? Ini yang saya katakan bahwa ini adalah penyidikan terhadap yang 6 orang. Pasal 170 Baik. dan undang-undang darurat tentang penguasaan senjata api. Ini artinya yang 6 sudah meninggal itu dijadikan tersangka terus disidik. Padahal menurut undang-undang tidak boleh. Artinya apa saya mau katakan? Ini tentu saja tidak fair jadinya. Artinya mencoba mengarah. Ini orang tidak bisa membela diri. Baik. Kalau ini orang bisa membela diri di pengadilan, silakan. Tapi ini orang tidak bisa membela diri, dibuat rekonstruksi seperti itu, hancurlah negara ini hukumnya. Makanya itu kita mengusulkan bahwa penyelidikan ini bukan kasus pidana biasa. Ini pelanggaran HAM. Baik. Pelanggaran HAM-nya pun pelanggaran HAM berat. Karena itu bukan kewenangan polisi ini. Saya mau katakan itu.